Shalom, selamat pagi saudara-saudara, sahabat dan keluarga dimanapun saudara berada di pagi hari ini. Kiranya kasih Kristus Yesus dan kiranya kita boleh bangun di dalam keadaan sehat, sukacita di pagi hari. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita boleh terima firman Tuhan ini dengan sukacita dan kita boleh menikmati damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 44. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini saya baca satu ayat saja, namun kita akan bahas dalam satu perikop saja, yaitu tentang perikopnya pohon dan buahnya. Saudara-saudara, kalau kita berpergian dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, lalu kita berjumpa dengan pohon-pohon, ya, jenis buah. Kalau kita ingin mengenal pohon itu, maka tentunya kita akan menilainya dan kita akan menyebut pohon itu seperti apa dari buahnya. Waktu kita lewat ada rambutan, daun rambutan, lalu ada buah rambutan, maka kita pasti mengenal bahwa itu pohon rambutan. Kalau misalnya kita penasaran dengan satu pohon, maka kita harus perlu menunggu buahnya seperti apa. Dari buahnya lah kita akan mengenal itu jenis pohon yang mana. Saudara-saudara, Yesus di pagi hari ini ingin mengajarkan kita bahwa manusia itu seperti pohon. Seperti pohon, dan manusia dikenal dari buahnya, dari sifatnya, dari tingkah lakunya, dan dari kebiasaannya dalam yang dikeluarkannya dari dalam dirinya. Saudara-saudara, kalau kita telusuri sejarah firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan di pagi hari ini Yesus sedang berbicara tentang hal menghakimi. Di perikop sebelumnya, Yesus berbicara tentang hal menghakimi. Yesus menegur bahwa tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi baiknya orang Kristen harus merasa dirinya sendiri, bahwa setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Maka untuk tidak kita saling menghakimi sesama kita, maka kita perlu mengenal diri kita. Oke? Waktu kita kenal diri kita, Yesus berkata bahwa orang dikenal dari buahnya. Sama seperti pohon dikenal dari buahnya, demikian manusia dari buahnya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak perlu capek-capek mengenal sifat orang yang baru pertama kita temui. Perhatikan saja tingkah lakunya, cara bicaranya, cara pandangannya, gerak-geriknya saat kita berbicara dengan dia, maka itu akan menunjukkan siapakah orang itu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Maka dari kekurangan yang kita punya, kita belajar untuk bijaksana dan tidak terlalu menggempar-gemparkan kekurangan kita, lalu menggempar-gemparkan kebohongan kita, kelebihan kita maksud saya, supaya kita tidak saling menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, lihat di pagi hari ini Yesus mengingatkan anak-anak Tuhan kita hari ini, bagaimanakah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar. Di ayat yang 45 Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perberandaan yang hatinya yang baik. Sedangkan orang jahat melakukan atau mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita melihat, sekali lagi untuk kita menilai, melihat kehidupan orang, maka nilailah dia dari buahnya. Seperti apakah dia di dalam menanggapi perkataan orang. Ketika dia emosi, seperti apakah orangnya. Tidak sulit menemukan orang-orang, membedakan dan menilai orang. Kita tidak perlu dari penampilannya. Seringkali kita ditipu dari penampilan, Bapak Ibu. Waktu kita bertemu dengan orang, setiap hari dia pakai batik, dia pakai jas, rapi sekali, lalu kita berkata, ini orang baik, ini orang betul. Lalu kita juga bisa menilai orang dari statusnya, dari keadaan hidupnya. Kalau dia kaya, kalau dia mapan, pekerjaannya mapan sekali, lalu kita berkata, ini orang sangat baik sekali. Nah, seringkali kita ditipu dari penampilan luar.
tapi kita ditipu dari dalamnya. Kita seringkali ditipu dari luar, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri setiap orang. Bisa saja penampilan luar memang terlihat cantik, tetapi hati tidak seperti penampilan luar. Mungkin orang hanya menilai luar, tapi di dalam hatinya betul-betul berubah, berbeda sekali. Sama seperti ketika kita bertemu dengan orang pendiam. Waktu kita berteman dengan orang pendiam, selama ini kita suka dengan orang teman-teman seperti ini. Tidak cerewet, tidak ceroboh ya, tidak banyak bicara. Kita senang dengan orang-orang ini. Tetapi lihat waktu dia emosi, biasanya orang-orang pendiam adalah ketika dia emosi, wah, berbeda dengan orang-orang yang bukan pendiam. Nah, di situ kita kaget betul ketika kita melihat orang-orang seperti ini. Makanya sering kita bilang, ini orang main dalam. Ini orang betul-betul ganas. Ini orang betul-betul diam tapi menusuk. Nah, ini hal yang harus kita lihat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dari firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kita, yuk setiap orang mari sadar diri bagaimana kehidupannya. Kalau kita banyak kekurangannya, mari kita belajar untuk kikis kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin selama ini kita sering lebih mudah mencari kesalahan orang. Kita lebih gampang dipengaruhi oleh situasi yang ada. Yo stop. Mari jadi anak-anak Tuhan, atau jadilah pohon yang memiliki buah yang manis. Ya, tidak mungkin ada pohon rambutan menghasilkan daun pohon mangga, tidak mungkin. Pohon rambutan menghasilkan buah rambutan, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Maka orang Kristen, kalau kita orang Kristen, harus kita hasilkan kekristenan kita. Mari kita cerminkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau orang Kristen, pengikut Kristus, maka yang kita cerminkan adalah sifat-sifat Kristus. Jangan biarkan atau jangan anggap diri kita orang Kristen, tetapi kita tidak mencerminkan sifat Kristus dalam diri kita. Betul, kita manusia berdosa, kita hidup di dunia ini, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita perlu meminta Tuhan memimpin setiap tingkah laku kita, agar situasi apapun yang membuat kita tertekan, yang menekan kita, maka Tuhan akan memimpin kita supaya kita bijaksana menanggapinya. Misal waktu kita emosi, selama ini kita orangnya sabar, selama ini kita penuh kasih, mengasihi dia, berulang kali dia menyakiti kita, tapi kita selalu sabar dan sabar. Lalu ada teman-teman bilang, loh kenapa engkau sabar? Ayo balas. Karena banyak yang menekan kita, kita harus membalasnya. Maka disinilah orang Kristen harus belajar tetap bijaksana. Walaupun kita berulang-ulang kali mengampuni, memaafkan ini orang, maka terus kita melanjutkannya. Jangan kita bilang batasnya kesabaranku sudah habis. Nah, ini orang-orang Kristen yang gagal di dalam kesabaran. Ketika kita sudah sabar, jangan bilang jangan sampai kesabaranku habis. Karena orang Kristen, orang yang hidup di dalam kesabaran, orang yang hidup di dalam kasih. Sama seperti pohon, kalau hari ini, tahun ini dihasilkan buah mangga, kalau pohon mangga menghasilkan buah mangga, maka tahun depan pun ketika dia berbuah tetap buah mangga. Dia tidak pernah berbuah-buah yang lain. Sama seperti kita, kalau hari ini kita menghasilkan buah maaf, mengampuni, mengasihi, sabar, setia kepada Tuhan, maka esok hari ketika kita ditantang dalam kondisi yang tidak baik, yang buruk, maka tetap kita menghasilkan buah yang baik itu sendiri. Mari kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, menguatkan iman kita, anak-anak Tuhan, untuk kita berkelakuan yang baik sama seperti Tuhan Kristus Yesus berkelakuan baik kepada manusia. Bagaimana kita meneladani Yesus Kristus sebagai teladan hidup bagi kita orang percaya. Terima kasih. Buat saudara-saudara yang bersama-sama dengan saya boleh dengarkan firman Tuhan, kiranya iman kita semakin diteguhkan dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.